Halo semuanya, jumpa lagi dengan Santo Sapi hari ini. Dan untuk kali ini, menu yang akan saya buat menu yang sangat sederhana. Tapi dari zaman saya kecil itu sudah sering dengar pie apple, pie apple, pie apple. Bagaimana membuat pie apple versi Santo Sapi? Gampang, ini bukan versi yang ribet. Hanya menggunakan roti tawar dan isiannya tentu saja apel. Setiap orang bisa membuat menu yang akan saya buat ini. Nggak akan repot-repot, biayanya juga murah. Jadi bagi yang penasaran bagaimana saya membuat pie apple dengan menggunakan roti tawar, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Ini pun OTW, capcus. Untuk membuat pie apple versi Santo Sapi kali ini, saya memerlukan roti tawar. Roti tawar yang saya gunakan ini roti tawar yang agak lebar bentuknya, karena di toko itu ada dua roti tawar, yang satu agak sempit, yang satu jauh lebih lebar, nggih. Dan ini yang lebar yang saya gunakan. Berikutnya satu buah apel, satu butir telur, nanti ini margarin untuk menumis dan sebagian untuk olesan. Gula pasir saya nanti tidak akan membutuhkan banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 sendok teh saja. Dan terakhir saya menggunakan bubuk kayu manis. Ini wajib pakai ya, karena pie apple itu aroma wangi segernya ya dari bubuk kayu manis. Tapi kalau semisal nggak ada, ya sudah nggak usah pakai, nggak apa-apa. Tapi usahakan ada ya. Saya tidak menggunakan garam di sini karena margarin ini rasanya sudah asin. Jadi udahlah, asinnya cukup dari margarin saja. Ini pun sekarang kita langsung ewes-ewes saja. Sebagai langkah pertama, saya akan mengiris-iris apel dulu. Kalau di resep aslinya sebenarnya apelnya ini kulitnya disertakan juga ikut dimasak ya. Tapi saya agak khawatir menggunakan apel yang dijual di sini karena rata-rata apel yang dijual di sini itu menggunakan lapisan lilin. Sebenarnya lapisan lilinnya ini aman untuk dikonsumsi, tapi ya lebih bagus dibuang saja. Ini untuk mengetahui apakah banyak banget lapisan lilin yang digunakan di apel ini. Kita akan mengeriknya gini aja. Ini kalau banyak biasanya langsung akan kelihatan putih sekali. Tuh, nampak nggak di pisau? Kelihatan ya, bentar saya ambil pakai jari. Nah, ini yang di jari saya itu yang putih-putih itu lilinnya. Jadi kulitnya akan saya kopek saja ya. Kalau mau masak apelnya dalam jumlah yang banyak, setelah diiris-iris bagusnya apelnya direndam dengan air yang sudah dikasih cuka ataupun jeruk nipis. Itu akan memperlambat proses oksidasi dari apel. Biasanya kalau apel dibiarkan terlalu lama dia akan berwarna kecoklatan ya. Ini diiris-iris. Untuk memotongnya sesuai selera saja, mau dipotong kotak-kotak ataupun diiris tipis-tipis kayak korek api, terserah. Dah, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, menumis si apel ini. Nyalakan kompor. Ini masukkan margarin. Langsung saja apelnya dimasukkan. Ini ditumis dengan api yang sedang saja, jangan api terlalu besar. Ratakan minyaknya. Setelah minyak rata, masukkan gula pasir. Saya memasukkan 1,5 sendok teh ya. Bila bapak ibu di rumah ada madu, silahkan tambahkan madu. Di sini saya akan menambahkan sedikit madu ya. Ini tidak saya sebutkan di awal sebagai resep karena madu ini sifatnya sunnah kalau saya. Kalau ada ya dipakai, kalau nggak ada ya nggak usah. Yang wajib ada sebenarnya ini bubuk kayu manis. Saya memakai 1/2 sendok teh. Saya sangat suka aroma dari kayu manis ini ya. Kalau tidak suka ya bisa di skip, tapi menurut saya ini wajib karena apel pie itu ya menggunakan kayu manis ini. Tuh, aromanya langsung sedap banget.
Ini dimasak terus hingga gula pasirnya menjadi seperti karamel kayak gitu ya, dan nempel di apelnya semua. Dah, apelnya sudah terkaramelisasi dengan gula pasirnya. Saya matikan. Sekarang kita menuju ke talenan lagi. Sekarang kita akan ambil beberapa roti tawar. Saya ambil 5 saja dulu. Langkah berikutnya, kita buang bagian tepinya. Ini yang coklat-coklat nggak usah dipakai, tapi jangan dibuang ya Pak Bu ya, ini masih bisa dimanfaatkan. Ini bisa dimasukkan ke dalam kocokan telur, kemudian ditaburi dengan gula pasir, dipanggang, itu pun enak rasanya. Tahap berikutnya, roti tawar yang sudah diiris bagian tepinya akan kita pipihkan. Ini agak kuat saja. Tuh, jadinya seperti ini. Sisihkan, lakukan hingga habis. Selanjutnya telurnya dikocok lepas. Ambil 1 lembar roti tawar. Ini diolesi ya. Bagian tepinya semua diolesi. Langkah selanjutnya, masukkan apel yang sudah kita masak tadi. Ini meletakkan apelnya agak di ujung sebelah atas ya. Setelah apel diletakkan di bagian atas, di bagian bawahnya kita kayak gini kan, digeret-geret ya, pakai pisau yang ujungnya lancip. Setelah ini akan kita lipat. Di bagian tepinya kita padatkan saja, dan supaya hasilnya cantik, bagian tepinya ini akan saya pencet-pencet dengan garpu. 3 bagian tepinya saja ya, nggak usah semuanya. Dan bagian yang tidak rapi kita potong. Udah jadi, lakukan hingga habis. Step berikutnya, ini akan saya olesi telur ya, bagian atasnya. Setelah semuanya diolesi telur, saya berencana akan memanggangnya. Tapi apabila Bapak Ibu tidak mempunyai oven di rumah, nggak usah khawatir, Bapak Ibu masih bisa membuatnya. Jadi setelah diolesi telur seperti ini, langsung dimasak di frying pan aja, di teflon. Tidak usah dimasukkan ke dalam oven juga nggak masalah. Hasilnya nggak jauh beda. Berhubung saya masih punya margarin yang sisa kayak gini, ini turut saya oleskan juga di atas telur ya. Jadi setelah diolesi telur, saya olesi dengan margarin. Manfaat dari ini semua adalah hasilnya akan jauh lebih crispy. Tapi kalau tidak ada margarin ya sudah, pakai telur saja. Dan betul-betul terakhir saya taburi gula pasir. Ini sedikit saja, cuma untuk supaya pas nanti setelah dipanggang kelihatan ada kilat-kilatnya kayak gitu ya. Sekarang kita panggang. Ini saya panggang dengan api atas, tidak terlalu lama memanggangnya karena cuma mencari warna supaya kecoklatan cantik seperti itu ya. Bapak Ibu, ini pie apelnya sudah jadi. Tadi saya memanggangnya sekitar 25 menitan, hasilnya seperti ini. Dan kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Tuh, bagian dalamnya seperti ini. Cantik banget ya. Dan ini masih jarang banget orang yang membuat seperti ini, dan semoga apple pie versi Santo Sapi ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu. Jadi apelnya itu tidak hanya dimakan gitu saja, tapi bisa divariasikan menjadi seperti ini. Dan cara membuat kulitnya juga gampang banget, hanya menggunakan roti tawar, sehingga siapapun bisa mencoba ini. Tidak ada oven, bisa menggunakan teflon. Tidak ada teflon, bisa menggunakan wajan biasa. Tidak ada wajan biasa, ditaruh di atas daun pisang terus dipanggang kayak gitu, jadi semuanya. Nih, cantik ya.
Silahkan dicoba di rumah. Sekarang saya akan mencicipi rasanya seperti apa. Saatnya ngicipi. Wajah saya kok kelihatan besar banget di kamera. Saatnya mencicipi. Kulitnya ini jadi terasa lembut sekali. Banyak. Ini orang nggak akan ngeh bahwa yang kita buat ini dari kulit roti tawar. Wah, enak. Nyobain lagi. Tuh, isiannya tebal banget ya. Kulitnya tipis. Wah, enak. Ini kalau buat suguhan di Lebaran atau Natal kayak gitu atau Imlek bakal laku. Cara membuatnya gampang. Yang nggak mahal cuman apelnya saja. Kalau roti tawarnya pakai yang 11.000 dapat banyak itu, bisa jadi banyak banget apel pie-nya. Silahkan coba di rumah Bapak Ibu nggih. Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye.